جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. Ya, silahkan Ulina. Izin off-cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang banyak tidak bisa dihitung satu persatu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur dengan beramal soleh. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqomah, keberkahan dan kemudahan dalam kehidupan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ustazah Fadilah Ufa LCMA. Mudah-mudahan Ustazah selalu dimudahkan urusannya, berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu juga dengan para ibu SPC, mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dan keberkahan dari Allah ini. Sebelum mulai, insya Allah kita hari ini akan membahas tentang surat Asyam, Ustazah ya. Sebelum mulai kita membaca Al-Fatihah, Barakatul Ummul Kitab, Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung saja Ustazah. Ustazah Ulfa udah siap ya Ustazah? Dibaca dulu ayat untuk tadaburnya sama terjemahannya dulu. Oh gitu. Ntar Ustazah saya ambil Quran dulu ya. Jadi ada yang baca, terus ada baca terjemahannya, baru kita mulai nanti ya. Ibu ada yang megang Al-Quran nggak ya? Silakan ibu-ibu barangkali ada yang mau baca. Saya izin bacakan terjemahannya. Surat Asyam ya Ustazah. Surat Asyam itu surat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samudu bitagwaha idin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakadzabuhu fa'aqaruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف uqbaha. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Wal qamari idza talaha, dan demi bulan apabila mengiringinya.
wan nahari idza jallaha, dan demi siang apabila menampakkannya, wal laili idza yaghsyaha, dan demi malam apabila menutupinya, was sama'i wa ma banaha, dan demi langit dan pembinaannya yang menakjubkan, wal ardi wa ma tahaha, dan demi bumi dan penghamparannya, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, wa fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan Allah mengilhamkan padanya kedurhakaan atau ketakwaan. Pada aflaha man zakaha, dan sungguh beruntung orang yang disucikannya. Wa qad khaba man dasaha, dan sungguh celaka orang yang mengotorinya. Kadzabat Samudu bi tagwaha, telah mendustakan kaum Samud dengan melampaui batas. Idzin ba'atsa ashqaha, ketika bangkit orang-orang yang paling celaka di antara mereka. Wa qala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha, lalu berkata kepada mereka utusan Allah, biarkan unta betina dari Allah itu meminumnya. Fakadzabuhu fa'aqaruha, maka mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawaha, maka binasakanlah atas mereka Tuhan mereka sebab dosa mereka, lalu dia menyamaratakannya. Wala yakhafu uqbaha, dan dia tidak takut akibatnya. Jazakallahu khairan. Gitu saja. Oke, jazakillah khairan katsirah, Mbak Lina. Kenapa Ya, ngebut banget itu baca terjemahnya? oh iya, saya terlalu cepat. Baca Maaf. Quran tuh pelan-pelan aja. Dinikmati setiap kalimatnya. Kan diterjemahkan tuh. Nah, ya. Cara bacanya pelan-pelan, terus dipahami. Jadi Ustaz tadi ingin kita membaca supaya kita paham, ya, paham apa yang kita baca, ya. Jadi ibu-ibu berarti standby dengan Qurannya, standby dengan terjemahannya insya Allah, ya. Jadi makasih Mbak Lina sudah membuka, kemudian juga alhamdulillah tadi sudah dibacakan ayatnya dan juga dibacakan terjemahannya. Oke. Mohon maaf ya agak lambat dikit karena memang zuhur di sini kan udah lambat dikit juga, ya. Nggak tahu kalau di sana ya. Jadi mungkin agak rasing sedikit Ustazah. Tapi alhamdulillah ibu-ibu sudah berkumpul semua. Oke, kita mulai insya Allah, ya. Betul sekali. Insya Allah siang ini kita akan bahas surat yang juga bicara tentang waktu. Maka yang kemarin kita sudah pelajari surah Al-Fajr, ya, yaitu di awal waktu, ya, ketika matahari terbit. Kemudian kita juga sudah mempelajari surat Ad-Duha ketika mataharinya kemerah-merahan. Dan sekarang kita bahas surat As-Syams yang kita artikan adalah matahari dalam keadaan trik-triknya, ya. Jadi kalau Al-Fajr mewakili waktu kanak-kanak baru terbit, baru lahir. Kemudian Ad-Duha mewakili waktu remaja karena masih merah-merah, ya. Jadi belum benar-benar matang. Kemudian As-Syams sudah kita anggap seperti waktu dewasa, ya. Jadi memang mataharinya sedang benar-benar bersinar terang, ya. Nanti wal asar mataharinya mulai tenggelam dan kemudian al-lail dunianya sudah nggak ada matahari lagi, ya. Jadi itu beberapa surat yang insya Allah masih istiqamah kita akan tadaburi. Siang ini insya Allah kita akan bahas surat yang ketiga berarti, ya, setelah surat Al-Fajr, kemudian surat Ad-Duha, kemudian surat As-Syams. Sebenarnya tidak ada kaitan, ya, antara kelima surat ini selain setiap suratnya diawali dengan waktu, itu saja. Jadi biar memudahkan ibu-ibu untuk mengingat apa saja yang sudah ditadaburi. Oh, surat tentang waktu, kan mudah kan? Ya, jadi Ustazah hanya mengelompokkan surat itu berdasarkan waktunya saja. Adapun pembahasan di setiap surat dia akan berbeda-beda, ya. Nah, yang sekarang nih apa? Apa pembahasannya As-Syams ini? Waktu dan jiwa. Wan nafs, ya. Jadi jiwa dan kesuciannya. Kan kita sering dengar kalimat tazkiyatun nafs, ya. Nah, jadi insya Allah kita akan bahas pada siang hari ini pembahasan tentang jiwa. Sebenarnya seperti apa sih jiwa itu dan seperti apa proses tazkiyahnya. Tapi kita merujuk pada surat As-Syams, ya. Oke, Ustazah mulai, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini Allah masih melimpahkan kita berbagai karunia dan nikmat. Tentu saja nikmat yang paling utama yang kita syukuri pertama kali adalah Allah bagi kita nikmat iman ya. Iman itu hati kita. Hati yang menyukai, hati yang mencintai itu mahal harganya kan. Kalau semuanya mencintai ilmu, majelis ilmu kita ini semuanya penuh. Kalau semuanya diberikan oleh Allah kecintaan untuk berbicara tentang Allah, maka kita akan menjumpai banyak audiennya. Nah, ya. Jadi karena kecintaan kepada Allah ini adalah barang langka untuk dunia yang saat ini yang serba gemerlap, maka selalunya akan kita katakan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau masih beristiqomah dalam majlis taklimnya, berarti Allah memberikan nikmat terindah. Ya, kita boleh saja masuk majlis taklim yang cuma satu kali. Ya, jadi kalau buat majlis taklim yang satu kali itu biasanya ramai itu yang datang. Tapi coba kalau diminta keistiqomahannya, bisa nggak kita buat sebulan sekali? Nah itu susah itu. Yang namanya mengikat diri, berada di majlis taklim, apalagi ada komitmennya, ya, itu luar biasa. Ya. Jadi ini yang selalu Ustazah katakan. Kadang ketika kita memberi komitmen, disitulah letak cinta kita, letak tekad kita. Ya. Jadi komitmen itu bukan hanya komitmen dari segi infaknya, tapi yang lebih hebat lagi adalah komitmen dari segi waktunya. Bahwa kita benar-benar meluangkan waktu. Maka tidak semua orang boleh beristiqomah dalam majlis ilmunya. Ustazah ini sudah hampir menemani ibu-ibu. Ya, sejak COVID sampai sekarang. Itu mungkin kalau jarak kita dari COVID sampai sekarang tuh ada 3 tahun enggak. Dan insya Allah, alhamdulillah sampai saat ini Ustazah coba untuk beristiqomah. Enggak ada yang namanya kelas-kelas itu Ustazah cancel secara permanen. Dengan alasan Ustazah nggak punya waktu. Ya, jadi sebisa mungkin Ustazah manage waktu Ustazah untuk tetap membersamai. Jadi yang ada muslimatnya yang mundur. Ya, tidak ada lagi kajiannya. Kenapa ditanya? Orangnya sudah nggak ada, Ustazah. Ya, nah, jadi sekarang ini yang kita katakan ibu-ibu, ya. Jadi kalau ibu-ibu jumlahnya itu awalnya besar lalu sedikit, maka inilah yang disebut hati. Hati yang istiqamah. Hanya hati yang memiliki tekad yang besar yang boleh bertahan. Ya, jadi kita akan katakan dulu memang kita masih COVID ya di rumah. Jadi memang kita bisa beristiqomah. Nah sekarang kita sudah keluar, sudah punya aktivitas yang luar biasa di luar. Maka Masya Allah kalau ibu-ibu ini tetap istiqomah maka bersyukurlah banyak-banyak kepada Allah. Karena tidak semua hati yang diberikan keistiqomahan dalam bermajlis ilmunya ya. Jadi kita ini bersyukur, bukan malah berbangga diri. Ya, wah ini saya nih yang paling bertahan. Ya, lihat kawan-kawan semua udah berjatuhan. Kita tidak diminta oleh Allah untuk membanggakan diri. Tetapi atas semua nikmat yang Allah bagi ke kita, yaitu nikmat hidayah, yang paling penting adalah hidayah ilmu, hidayah mengenali Allah, mengenali ayat-ayatnya. Nah, di sini menambah kesyukur. Semakin kita hadir di majlis ilmu, semakin kita bersyukur kepada Allah. Maka ini yang pertama ya. Jadi alhamdulillah ini adalah kelas perdana kita di tahun baru 2024. Ya, mudah-mudahan insya Allah
senantiasa kita berdoa kepada Allah, tahun baru ini semakin bersemangat kita untuk berilmunya, bersemangat untuk mengamalkan ilmunya. Dan yang ketiga, bersemangat untuk berdakwah, mengajak orang berilmu dan beramal seperti kita berilmu dan beramal. 3 itu saja yang kita ingin semangat. 1, semangat berilmu. 2, semangat beramal. 3, semangat berdakwah. Nah, kalau cuma kita saja yang berilmu dan beramal kan nggak asik tuh. Masa teman-teman nggak diajak sekalian? Masa suami dibiarin aja pergi pagi balik petang cuma untuk cari harta? Maka kita akan katakan berdakwah. Itu juga menjadi target kita di tahun baru ya. Jadi alhamdulillah ini nikmat yang terindah diberikan oleh Allah, keistiqomahan dalam bermajlis taklimnya, bermajlis ilmunya. Kemudian kita juga bersyukur atas nikmat Islam. Tadi kalau iman itu adalah ilmunya, maka Islam itu amalnya. Ya, maka kita juga bersyukur mudah-mudahan insya Allah kelas-kelas yang kita lalui ada sedikit yang mengubah daripada akhlak kita. Nggak ada ceritanya kita bermajlis ilmu itu nggak ada perubahan. Ya, jadi selalulah bermuhasabah apa yang berubah dari saya ketika saya masuk majlis taklimnya. Jangan sama hatinya. Hatinya harus berubah. Nanti insya Allah dari hati yang berubah mudah-mudahan amalnya juga berubah ya. Jadi cari perubahan-perubahan. Jadi jangan sampai seperti itu saja. Jadi kalau misalnya bermajlis ilmu hanya seperti itu saja, berarti kita ini hanya mencintai ilmunya saja, tapi tidak mencintai amalnya ya. Jadi insya Allah ilmu amal, kemudian kita juga bersyukur atas nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya senantiasa kita diberikan oleh Allah kesehatan. Satu yang paling penting adalah kesehatan hati kita. Yang kedua, sehat jasmani kita. Ya, mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani. Kalau ada di antara kita yang diuji oleh Allah dengan sakit, la ba'sa tahur insya Allah. Ya, jadi sakit itu banyak hikmahnya. Sakit itu menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu ya mengkali lipat gandakan pahala, meninggikan derajat, menjadikan jiwa bersih, tenang. Karena apa? Orang yang sakit dia nggak punya lagi pegangan kepada makhluk. Yang dia pegang cuma Allah. Maka dalam kesakitannya ada kedekatan yang luar biasa kepada Allah. Semakin dia diuji, semakin dia berkait sama Allah, semakin menjauh dia dari manusia. Maka inilah hikmah dari penyakit. Maka insya Allah siapapun di antara kita yang diuji oleh Allah sakitlah baksa tohur insya Allah. Ya, terima dengan istighfarnya, dengan taubatnya ya, dengan ridhonya, dengan tawakalnya, insya Allah semua yang Allah bagi ke kita ini semuanya indah. Kalau Allah melihat kesembuhan itu lebih baik, maka pasti Allah sembuhkan. Nggak ada yang nggak bisa dilakukan Allah untuk kita. Ya, tetapi ketika Allah melihat mungkin dengan sakitnya ada yang lebih baik, maka mungkin Allah masih uji kita dengan penyakit itu. Dan bagi seorang hamba ketika dia diberi kenikmatan, dia mengucapkan alhamdulillah. Dan ketika dia diberi musibah, dia juga mengucapkan alhamdulillah. Yang pertama, alhamdulillah karena kesyukuran. Yang kedua, alhamdulillah karena kesabaran. Jadi dua-duanya boleh dipakai tuh kalimat alhamdulillah. Ya, kalau bersyukur ngucapin alhamdulillah, kalau diberi cobaan juga boleh alhamdulillah karena alhamdulillah adalah tanda kita bersabar, kita mengenal hikmah Allah. Kemudian juga sholawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kita akan coba masuk ya. Jadi ini agak panjang juga ya ayatnya. Mungkin nanti kita lihat waktunya, kalau memang tidak mencukupi, kita habiskan 1 kali perjumpaan ini, maka kita akan menambah kepada perjumpaan kedua ya. Sama seperti misalnya Ustazah bahaskan surah Al-Fajr 2 kali, kemudian surah Ad-Duha. Karena surat ini ayatnya panjang-panjang.
Berbeda nanti dengan yang sebelumnya kita sudah jelaskan kan pendek-pendek cuma 5, 7 ya. Jadi insya Allah kita coba Ustazah akan share slide-nya ya. Nah ini ya, udah muncul belum? Ibu-ibu muncul dah? Udah Ustazah. Oke ya, jadi ini judulnya adalah jiwa dan kesuciannya. Ya, jadi ini yang kita sebut tazkiyatun nafs ya. Jadi surah As-Samas ini bicara tentang tazkiyatun nafs, tentang jiwa. Nanti insya Allah kita akan belajar betul-betul bagaimana sih kondisi jiwa itu mengikut dari surat As-Samas. Kita lihat dulu ayatnya. Ini ayatnya tadi yang sudah dibacakan ya. Nah ya, jadi Ustazah kasih warna tuh. Jadi warna-warna itu Ustazah kasih supaya ibu-ibu bisa memperhatikan poin penting dari surat ini. Oke, kita coba dulu menyederhanakan pemahaman kita ya. Jadi kalau misalnya Ustazah tanya, sebenarnya kan surat As-Samas itu apa sih poin penting yang Allah bicarakan di dalamnya? Nah, ya, maka ikut ini warnanya. Berarti ada berapa poin? 1, 2, ini sebenarnya satu warna nih, ya. Ini 1, 2, duanya di sini, 3, 4, ya. Jadi kita akan katakan ada 4 atau ada 5 poin ya. 5 poin kalau misalnya kita katakan ini warnanya agak berbeda ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, tuh, oh ada 4 ya. Berarti 4 nih. Kita buat berarti yang ini masuk ke dalam fokus yang pertama ya. Jadi ini yang ke-1 sampai wa nafsi wa ma sawwaha. Kemudian ini yang kedua, yang ini yang ketiga, terus yang terakhir tuh yang hitam itu banyak tuh, yang keempat. Ya, jadi setiap kali perpindahan topik Ustazah ubah warnanya supaya kita benar-benar ingat apa sih pembahasan yang besar dari surat As-Samas. Sebelumnya kita akan katakan surat As-Samas ini namanya diambil dari mana? As-Samas dari awal suratnya ya, lihat nama surat diambil dari awal ayat. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu duha. Maka di sini As-Samas kan. Maka ini yang kita sebut surat ini adalah surat As-Samas. Wawunya kita hilangkan. Jadi As-Samasnya saja. Ya. Jadi kalau ditanya surat ini namanya apa? Surat As-Samas. Nah, kenapa dinamakan surah As-Samas? Karena diawali dengan kata As-Samas. Yang kedua, berapa jumlah ayatnya? Ada 15 ayat nih sampai di sini. Wala yakhafu uqbah. Kemudian dia turunnya kapan? Nah, Makkiyah. Berarti dia periode Mekah. Berarti sebelum hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Nabi itu 13 tahun di Mekah. Maka surat-surat yang turun ketika periode Mekah itu disebut Makkiyah. Berarti 13 tahun dakwah Rasulullah di Mekah. Adapun surat-surat yang turun setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, maka itu disebut Madaniyah. Ya. Jadi surah As-Samas ini disepakati para ulama dianya adalah Makkiyah. Jumlahnya 15 ayat. Oke. Nah, sekarang ini yang kata Ustazah tadi mengikut tadi warnanya ya. Oke. Bagian yang pertama misalnya ya, kita lihat di sini Allah bersumpah nggak? Oke, bagian yang pertama itu adalah sumpah Allah. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan duhanya. Ya. Wal qamari idza talaha, demi bulan saat mengiringinya. Ya. Talaha itu sebenarnya demi bulan yang datang setelahnya. Talaha itu ba'daha. Tapi ini diartikannya mengiringinya, nggak apa-apa. Ya, jadi demi matahari dan sinarnya di waktu duha, demi bulan yang datang setelahnya, setelah matahari, kemudian demi wan nahari iza jallaha, demi siang saat menampakkannya. Jallaha itu sebenarnya terang artinya. Demi siang ketika dia terang benderang, sebenarnya gitu kalau diterjemahkan sih ya. Jallaha itu terang.
bukan nampak sebenarnya ya. Jadi demi matahari dan sinar duhanya, demi bulan yang mengikuti setelahnya, demi siang yang menyala-nyala, yang terang benderang, walaili idza yaghshaha, dan demi malam saat menutupinya. Jadi gini, matahari itu siang, maka menunjukkan terang benderang dengan cahayanya. Bulan itu adanya di malam hari dan dia menunjukkan kegelapan yang menyelimuti. Yang syaha itu sebenarnya kegelapan yang menyelimuti. Jadi kalau siang terang benderang, kalau malam gelap. Nah, diselimuti oleh kegelapan. Jadi Allah bersumpah dengan matahari dan bulan demi siang dan malam. Nah, kemudian Allah bersumpah lagi dengan apa? Wassama'i wama banaha. Demi langit dan, ini boleh diartikan dan siapa yang menciptakannya. Boleh juga. Atau juga kalau di sini diartikan apa? Demi langit serta pembuatannya. Nah, jadi wama banaha ini ada dua maknanya. Demi langit dan yang menciptakannya. Boleh juga demi langit dan penciptaannya. Kemudian masuk lagi wal ardi wama tohaha, dan demi bumi dan apa di sini? Tohaha itu diartikan penghamparannya. Jadi bumi itu dianggap seperti padang yang terhampar luas depan mata kita ya. Jadi gitu, berarti Allah bersumpah dengan matahari dan bulan, siang dan malam, langit dan bumi. Jadi ada berapa tuh sumpahnya? Ada 6 ya. Ada 6 sumpah. Nih, berarti yang nomor 1 itu poin pentingnya adalah Allah bersumpah dengan 6. Tapi ada satu lagi. Allah masukkan di situ. Wa nafsi wa masawaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Jadi bagian yang ketujuhnya Allah bersumpah dengan jiwa manusia dan kesempurnaannya. Jadi berarti topik pertama kita adalah sumpah Allah. Kira-kira nih muslimat bisa nangkap nggak dari sumpah itu apa sih pesannya Allah? Kenapa Allah sebut demi matahari dan bulan? Demi siang dan malam. Demi langit dan bumi dan demi jiwa serta penyempurnaannya. Coba, kalau melihat ayat ini, apa poin penting? Sebelum Ustazah jelasin, ada nggak yang menangkap idenya, pesannya, atau filosofinya? Sangat serius Ustazah, topiknya sangat serius gitu. Topiknya sangat serius. Mana ada lah topik Ustazah tuh main-main, Bu Lina ini. Ya, kapan Ustazah main-main? Kapan Al-Quran tuh main-main topiknya? Semua topik serius. Ya, oke. Ada lagi, ada nggak yang menyampaikan? Coba apa coba pesannya dari ketika kita mendengar demi matahari dan bulan, demi siang dan malam, demi langit dan bumi, dan demi jiwa serta penyempurnanya. Apa yang ibu-ibu tangkap nih di sini? Nggak apa-apa, kalau salah pun juga nggak ada masalah. Namanya aja bertanya sebelum dijelaskan. Kalau sudah dijelaskan ditanya masih salah, nah itu mungkin ibu-ibu ini kemana-mana nih. Itu Ustazah, petanda makhluk. Allah bersumpah dengan makhluk yang membawa banyak manfaat untuk manusia. Oh, berarti Allah bersumpah dengan sesuatu yang ternyata sesuatu itu penting ya. Gak mungkin kita nggak bisa hidup kita nih tanpa matahari dan bulan. Ya, kita juga nggak bisa hidup tanpa siang dan malam. Dan kita nggak bakal bisa hidup tanpa langit dan bumi. Oke, cantik tuh. Ya, ada lagi nggak yang mau kasih jawaban? Kira-kira apa filosofinya ketika Allah bersumpah dengan 7 perkara ini?
Ada yang mau jawab lagi? Selain Allah bersumpah berarti menunjukkan itu sesuatu yang penting dalam hidup kita, bermanfaat. Bapak Ibu? Betapa maha kuasanya Allah dengan penciptaannya. Apa? Masya Allah. Betapa maha kuasanya Allah dengan ciptaannya. Nggak ada manusia yang bisa nyiptain matahari, bulan. Nah, kalau buat film ada mataharinya mungkin aja. Ya bergambar sama matahari gitu. Boleh aja gitu. Tapi menciptakan mataharinya nggak ada yang mampu. Oke, mungkinlah ya menunjukkan kekuasaan Allah, kekuatan Allah, kepemilikan Allah. Jadi ibaratnya kalau yang ngomong ini manusia, kita sudah ciut nih. Hah? Dia mencipta langit, dia mencipta bumi, dia mencipta matahari, dia mencipta bulan. Nggak berani macam-macam kita dengan yang punya kekuasaan seperti ini. Oke, selain itu, ada lagi yang mau kasih jawaban? Hah? Ibu-ibu? Yang di balik layar? Lady? Ya. Jadi memang kayaknya kalau tadabur tuh memang banyaknya bertanya aja lah ustazahnya kan. Namanya aja tadabur, ibu-ibu lah yang mikir, masa ustazah terus yang mikir. Ah? Jadi silakan ibu-ibu. Kira-kira apa lagi yang ditangkap dari ngelihat kayak gini nih susunan ayatnya? Jiwa, Ustazah. Apa-apa gimana? Tentang kesucian jiwa bahwa itu penting sebagaimana pentingnya tadi makhluk Oke. Kalau bicara tentang kesucian jiwa ini bagian yang ketujuh ya. Coba apa kaitannya ayat ketujuh ini dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau misalnya dikatakan ini penting? Nah, apa hubungannya? Ada nggak hubungannya tadi? Matahari, Semua bulan, ciptaan Allah, Ustazah. semua ciptaan Allah. Semua ciptaan Terus ada Allah, lagi? Ya, keberadaan Allah terus begitu selain nyatanya. itu. Gimana? Keberadaan Allah begitu nyatanya. Keberadaan Allah begitu nyata. Ya, apalagi? Dari tulisan Ustazah, yang lainnya pakai alif lam samsiah, yang ini enggak. Jadi kayak jadi penekanan untuk jadi Oh konsentrasi. iya betul sekali ya. Jadi yang lainnya alif lam alif lam alif lam alif lam alif lam. Ternyata wanafsin dia pakainya tanwin. Kayak beda sendiri dia ya. Dari yang lain gitu ya. Oke, jadi begini. Ketika Allah bersumpah pada langit, bumi, matahari, bulan, siang dan malam. Dan kemudian Allah juga bersumpah wa nafsi wa ma sawwaha. Maka yang sampai di 7 ini kan ini semua sumpah. Tapi perhatikan ya. Ayat ke-8 itu jawaban dari sumpah. Dan ternyata ayat ke-8 dari jawaban sumpah hanya menjelaskan jawaban sumpah untuk nomor 7. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha, diarahkan, atau di sini coba lihat ini terjemahnya. Lalu dia mengilhamkan kepadanya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujuraha wa taqwaha. Fujur itu jalan yang buruk, kejahatannya, wa taqwaha jalan yang baik. Jadi demi jiwa dan penyempurnaannya, jiwa ini ada yang baik, ada yang buruk, ada yang baik. Jadi berarti yang nomor 8 itu jawaban sumpah daripada nomor 7. Jadi dari tadi Allah bersumpah dengan matahari, bulan, siang, malam, sampailah Allah bersumpah demi jiwa, ternyata jawabannya hanya untuk jiwa. Nah, ini kita kaitkan tadi ya. Jadi memang betul dari sekian ciptaan Allah yang luar biasa. Ya, ini semua luar biasa nggak? Nggak mungkin kita bisa menciptanya kan? Ini luar biasa. Langit, bumi, siang, malam, matahari, bulan. Maka semua ini sama pentingnya dengan wa nafsi wa ma sawwaha. Tetapi kalau ditanya dari langit dan bumi,
siang malam, matahari dan bulan. Mana yang paling penting dari semua penciptaan ini? Jiwa manusia. Kenapa? Karena ternyata semua ciptaan Allah ini hanya untuk manusia. Untuk apa Allah menciptakan mataharinya? Supaya ada siangnya, manusia bisa bekerja. Untuk apa Allah menciptakan malamnya? Untuk datang ketenangan, kesunyian, karena dia diliputi kegelapan. Berarti untuk berehat. Langitnya, buminya, semua ciptaannya itu untuk manusia. Maka ketika disebut wa nafsi wa masawaha, maka ini yang menjadi keistimewaan makhluk ini tadi. Bahwa semua ciptaan Allah sebelumnya dipersembahkan untuk manusia. Dan yang paling penting dari manusia itu apa? Jiwanya, bukan jasadnya. Jiwanya berarti yang ada di dalam dirinya itu yang paling penting. Tuh. Jadi sebenarnya kalau sudah jiwa nanti, yang disebut nafas itu nanti ada kaitannya dengan 1 hati, 2 akal, 3 ruh. Tuh 3 tuh komponen yang nggak kelihatan dari kita ini. Itu yang disebut unsur rohani. Ya. Jadi yang terpenting dari manusia bukan jasadnya, tapi yang terpenting dari manusia adalah jiwanya. Kalau jiwanya bersih, suci, dia akan melangit ke malakutus sama. Tapi kalau jiwanya terkotori, terkontaminasi, ya berpenyakit, maka dia akan jatuh ke bawah, lebih rendah. Ya, jadi jiwa kita ini bisa naik ke langit menjadi tinggi, setinggi-tingginya, bahkan lebih tinggi dari para malaikat. Tapi jiwa ini juga akan turun ke bawah, serendah-rendahnya, lebih rendah dari hewan. Nah, itu makanya di sini Allah sebut jawaban sumpahnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Oke, berarti oke lah itu tadi ya. Cuma nafsin ini tadi yang pakai tanwin berarti dia yang spesial, boleh. Tuh. Jawab sebenarnya kalau nggak usah saya jelaskan. Oke, sekarang tapi ada yang belum lagi, yang pesan yang belum lagi tersampaikan. Lihat lagi coba. Matahari, bulan. Siang, malam. Langit, bumi. Baik, buruk. Buruk, baik. Kira-kira apa pesannya? Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Nah, itu yang paling penting. Ya, jadi berarti dalam penciptaan ini Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya kan? Ada matahari dan bulan, ada siang dan malam. Berpasangan nggak itu? Oke. Jadi dengan berpasangan seperti ini indah nggak? Indah nggak? Indah. Jadi kalau berpasangan tuh harus berbeda kan? Ya, harus berbeda. Atau harus sama? Kenapa kita suka pening ya? Anda dan kamu dan saya kita harus sama. Kalau kita berbeda lebih baik kita pisah saja. Allah. Padahal di alam semesta betapa indahnya perbedaan itu. Bisa mau menyamakan. Jadi bersahabat nih ceritanya nih. Sepertinya kita tidak lagi bersama. Karena banyak perbedaan di antara kita. Lebih baik kita berpisah. Nggak bisa lah model kayak gini. Nanti hubungan suami istri juga. Mohon maaf suamiku. Kayaknya kamu nggak cocok untukku. Kayaknya aku sudah berusaha nih bertahun-tahun bersamamu. Kenapa yang hanya ada yang besar adalah perbedaan di antara kita? Aku sudah ketemu yang punya kesamaan. Ya. Jadi Masya Allah. Padahal keindahan rumah tangga ada dalam perbedaan. Keindahan persahabatan ada dalam keindahan. Apalagi? Jadi Masya Allah dengan berbeda kita semakin bersabar. Dengan berbeda semakin kita tahu bahwa kita jatuh cinta. Kan kalau tidak bersabar dengan perbedaan berarti sudah hilang cinta.
Ya, berbeda, tapi masih suka. Itu yang namanya cinta yang sesungguhnya. Jadi 1000 alasan kamu mau pergi dari aku, ya, tapi kamu tetap ada, nggak pergi pun. Nah, ini menunjukkan cinta yang luar biasa. Jadi, masya Allah, Allah sudah menunjukkan di alam semesta. Alangkah indahnya alam semesta yang dengan penuh perbedaannya. Matahari bahkan Allah sebutkan apa keistimewaan matahari? Terang benderang. As-Sams dia nyambungnya ke siang. Al-Qamar dia nyambungnya ke Allah. Ini adalah dua sisi yang sangat berbeda, tetapi boleh menyatu dan membuat hidup kita indah. Ya, jadi berarti perbedaan itu nggak ada masalah. Makanya jangan suka berbeda sedikit marah, berbeda sedikit sensitif, lalu berubah. Ukhuwahnya nggak indah lagi karena berbeda Ustazah. Dia itu kayak gitu Ustazah, kayak gini. Nah, ustadznya ini, dia ustazahnya sono gitu ya. Akhirnya pecah hatinya. Masya Allah, lagi-lagi coba belajar dari alam semesta. Toh matahari nggak pernah bertengkar dengan bulannya. Coba bayangin kalau matahari merajuk kan. Sudahlah kalau begitu kamu aja yang ada di bumi. Ya. Jadi ini yang namanya ya, yang kita katakan subhanallah, inilah keindahan. Keindahan itu berpasang-pasang. Kita boleh saja berbeda. Perbedaan itu untuk melengkapi, saling melengkapi, bukan saling menyakiti, bukan saling menonjolkan diri, bukan saling merasa diri yang paling terdepan. Ya, jadi belajarlah dari alam semesta. Enggak apa-apa. Emang kenapa sih kalau berbeda dengan suami? Saya ini suka cerita, suami ini Ustazah diam orangnya. Saya ini kan suka cari apa saja. Di rumah aja baca buku. Ya nggak apa-apa. Ya, kalau sama-sama suka bercerita kan pening kan nanti di rumahnya itu. Makanya laki-laki punya karakteristik dia. Laki-laki punya karakteristik. Perempuan juga punya karakteristik. Jadi kalau semuanya modelnya maskulin semua, itu susah rumah kita itu. Ada yang maskulin, ada yang feminin. Yang maskulin bolehlah untuk ngecat tembok, manjat genteng gitu ya. Kalau ada bahaya dia paling depan karena bodinya paling besar gitu ya. Nah, kalau yang feminin dia yang mengatur rumahnya, mengatur bunga-bunga di rumahnya, ngatur semua interior rumahnya. Itu perlu kelembutan hati. Maka Masya Allah ini yang Allah ajarkan untuk kita. Ya, jadi menghargai setiap perbedaan. Mensyukuri setiap perbedaan. Jadi yang pertama itu tuh yang paling penting ya. Jadi Allah bersumpah di 7. Jadi langsung kita tarik tuh 6 sumpah itu semuanya keindahan alam semesta. Dan itu menunjukkan perbedaan yang luar biasa. Tapi anehnya perbedaan itu malah membuat kita takjub luar biasa. Ya, jadi kalau misalnya kita katakan hidup kita ini cuma malam saja kan nggak indah kan? Kalau hidup kita ini siang saja nggak indah. Oke, berarti sama aja. Kalaulah misalkan matahari dengan siangnya itu menggambarkan kebahagiaan karena dia punya cahaya, maka itulah yang namanya kebahagiaan. Dan kalau sekiranya bulan itu dengan malamnya melambangkan kesunyian, kegelapan, ya, maka itu melambangkan kesengsaraan, kesedihan, kekhawatiran. Maka dalam hidup ini nggak bisa kita nuntut bahagia sampai akhir. Sejak lahir sampai meninggal dunia, kita bahagia. Nggak akan bisa. Atau kita ini dari sejak lahir sampai meninggal dunia, sedih terus hidupnya. Ada. Ya, yang ada apa? Bahagia. Setelah bahagia, sedih. Nanti sedih, terus bahagia lagi. Kemudian sedih lagi, bahagia lagi. Mudah-mudahan lah sama kayak film-film itu ya, happy ending terakhirnya. Allah mahtim lana bihusnil khatimah. Wahai Allah, tutup hidup kami dengan penutup yang cantik.
Meskipun kami ini jatuh bangun, meski ini kami ini kadang mencintai, lalu kami kadang menjauh, lalu kami mencintai kembali, lalu kami menjauh lagi, bolak-balik, wahai Allah. Tapi kami mohon, pada saat kami kembali kepada Engkau, kami berada pada nafas mutmainnah, radiyatan mardiyah. Nah, jadi itu keinginan kita ya. Jadi berarti poin terpentingnya semuanya berpasangan. Berpasangan itu berbeda. Nggak mungkin ada kanan sama kanan. Selalu kita akan katakan kanan dan kiri. Kemudian, nah, sumpahnya, jawaban sumpah. Yang nomor 2 kan jawaban sumpah ya. Jadi kalau kita lihat betul sekali, yang tadi itu kan alif lam, alif lam, alif lam. Kemudian yang ke-6, yang ke-7 itu ada tanwin. Dan ternyata dari 7 sumpah ini, yang Allah jawab sumpahnya di mana? Di ayat keberapa? Yang jawaban sumpah. Menjelaskan yang mana? Yang 6. Yang 7, ya kan? Wa nafsin wa masawaha. Nah, baru di sini kita lihat berarti penekanan Allah sebenarnya di ayat yang ke-7. Ibaratnya tadi ketika Allah mengatakan matahari dan bulan itu sebenarnya baru muqaddimahnya. Tujuan pembicaraannya belum lagi disebutkan, tapi di ayat ke-7 baru masuk pembahasan. Nah, ini bagusnya juga ya, kalau dalam retorika pembicaraan tuh ibu-ibu jangan langsung directly gitu ya. Misalnya Bukaannya. Ibu-ibu tuh muqaddimah dulu gitu. Gimana kabarnya? Gimana, sehat ya? Baru, nah sekarang nih ya kita mau bahas tiba-tiba Assalamualaikum. Oke. Kita siang ini mau bahas ini. Terus gitu. Ya, jadi muqaddimah dulu. Apalagi kalau yang diajak bicara ini kemana-mana. Ada yang ngobrol sana, ngobrol sini. Jangan to the point. Jadi berarti Allah pun muqaddimah dulu. Allah kasih muqaddimah dulu. Dan muqaddimahnya cantik untuk mengambil perhatian kita. Ketika Allah menyebut ciptaannya yang luar biasa, sebenarnya cuma satu yang Allah inginkan. Wa nafsi wa sawaha. Hai manusia, kan jiwa Anda. Karena dia ada sisi buruk dan dia ada sisi baik. Beruntunglah orang yang senantiasa menjaga jiwanya selalu jadi baik. Dan merugilah yang tidak dapat menjaga jiwanya sehingga terkontaminasi dengan penyakit, virus, bakteri, bahkan racun yang mematikan. Nah, jadi berarti ayat sampai ayat ke-6 itu hanya muqaddimah. Dan sebenarnya yang diinginkan Allah adalah, nih kita fokus kepada yang nomor 7 ini. Jiwa dan kesempurnaannya, yang dimana jiwa itu fujur dan takwa. Jadi kalau di sini kan dikatakan Allah yang mengilhami, berarti sebenarnya jiwa ini sebenarnya dia kanan dan kiri. Nah, kanan dan kiri. Tapi nanti kita lihat tabiat manusia tuh cenderungnya ke kiri bukan ke kanan. Padahal jiwanya sebenarnya netral. Bisa baik, bisa buruk. Itulah yang disebut fitrah. Jadi fitrah manusia itu sebenarnya dia boleh menerima kebaikan, dia boleh menerima keburukan. Nah, bergantung orangnya. Kalau dia gunakan selalu fitrahnya itu untuk keburukan, maka sampai akhir jadi buruk. Tapi kalau dia gunakan untuk kebaikan, maka sampai akhir jadi baik. Ya. Jadi seperti itu. Oke, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Berarti ini jawaban sumpah nomor 8. Oke, kemudian selanjutnya, apa pembahasannya yang warna merah pula? Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang yang mengotori jiwanya. Nah, ya. Jadi ini berkait dengan ayat ini, fujur berarti rugi. Takwa berarti Baik. beruntung, berhasil. Ya. Jadi berarti pembahasan nomor 3 kita sebut di sini
pentingnya tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, meninggikan nafas dari sifat tercela kepada sifat terpuji. Nah ini perhatikan ya muslimat semuanya. Seandainya jiwa ini netral nih, misalnya jiwa ini benar-benar netral nih, semestinya kan kita cukup memilih saja ya, pilih yang baik selesai. Oke. Tapi ternyata ayatnya Allah nggak mengatakan kebaikan, tapi Allah mengatakan beruntunglah orang yang mensucikan. Mensucikan berarti kan ada gerakan untuk mensucikan, bukan hanya memilih. Jadi kalau jiwa kita ini baik dan benar, lalu kita cuma pilih kebaikan, sudah selesai ceritanya sampai akhir, atau kita pilih buruk terus selesai ceritanya sampai akhir, tetapi ayatnya adalah Allah katakan alangkah beruntungnya orang yang mensucikan jiwanya. Jadi berarti kalimat mensucikan, berarti asli jiwa itu bersih atau kotor? Hah? Coba asli jiwa bersih atau kotor? Kotor. Suruh membersihkan. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Rugilah orang yang mengotorinya. Jadi sebenarnya kalau sudah ada proses tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa, maka sebenarnya cari makna filosofinya. Sebenarnya berarti jiwa kita ini cenderung ke kotor. Nafas itu cenderung kepada keburukan. Maka kalau kita tidak sucikan, maka dia akan bertambah kotor. Maka ulama itu sudah sepakat yang namanya nafas itu lebih cenderung kepada yang buruk. Maka di situ proses mensucikan jiwa penting untuk dilakukan. Kalau jiwa ini memang sudah aslinya bersih, maka nggak perlu lagi untuk dibersihkan. Nah, ya. Jadi ini yang kita katakan, maka ayat ke-9 dan ke-10 sebenarnya penekanannya adalah pentingnya mensucikan jiwa. Maka ini yang disebut tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu adalah pembersihan jiwa. Berarti secara jujur kita katakan kita ini kebanyakannya cenderung kepada yang kotor jiwanya. Ya, nanti kita tanya ya, kok bisa sih Ustazah dia cenderung ke kotor? Nah, banyak sebabnya. Dunia membuat dia kotor nggak dunia? Dunia dan keindahannya membuat dia kotor nggak? Iya. Unsur dia saja sudah materi kan? Tanah materi. Maka ini materi ini yang suka membawa-bawa ke arah sana-sana itu. Nanti kita akan lihat ada aib jiwa itu banyak aibnya. Sombong iya. Nah, nanti kita pelajarin itu. Kita mau menganalisis nih. Sebenarnya jiwa kita yang disebut diri. Ada yang terbuka ya mic-nya, tolong ditutup ya. Karena ini dengar. Coba ditutup dulu. Nanti kalau misalnya mau bertanya baru dibuka mic-nya ya. Biar suara Ustazah suci, bersih. Clear ya, jadi boleh dipahami karena ini penting nih pembahasan jiwa ini ya. Jadi gitu ya. Jadi berarti dari 9 dan 10 ini kita kayak menangkap pesan, berarti Allah menyuruh kita mensucikan jiwa. Sebenarnya apa sih masalah jiwa ini sehingga harus dibersihkan? Maka kita jujur dulu sama diri kita. Emang sih jiwa ini sering mengajak ke ada yang coba sekarang ya, kalau mau nanya aja. Kita ini tanya diri kita, pengennya apa? Yang susah-susah atau yang mudah-mudah? Kalau di depan kita ada pilihan bersantai-santai sama menuntut ilmu, kita kayaknya lebih senengnya apa? Santai-santai kan? Iya. Insting kita pengennya kalau bisa cantik, ya kan? Pengennya kalau bisa kaya tapi nggak usah kerja, gitu. Berilmu tapi nggak usah belajar. Gitu. Jadi maunya yang mudah, yang maunya yang instan, maunya yang santai-santai. Coba tanya deh sama diri sendiri tuh maunya yang mana itu. Nggak mau dia capek-capek kayak gini. Makanya orang-orang yang sebenarnya berusaha kayak kita ini, capek-capek nuntut ilmu, ini sebenarnya dia melawan dirinya. Siapa sih yang punya tabiat suka bersedekah? Kita pengennya memiliki sendiri dong harta kita, orang kita siang malam cari sampai berkeringat.
Masa dikasih ke orang? Kita semua ini bukannya benar-benar aslinya seperti itu, tapi kita bermujahadah karena kita tahu Allah mencintai orang yang berilmu. Maka meskipun malas kita lawan nih malasnya, kita tetap berilmu karena kita ingin mencintai, mendapat cinta Allah. Ikutkan kata hati, kita nggak mau sedekah, orang kita capek kok cari hartanya. Tapi kita melawan yang ada di hati ini, rasa kepemilikan yang luar biasa. Karena apa? Karena kita mencintai Allah. Maka ini yang menjadi penggerak. Makanya semua amal kita itu kan dasarnya iman, kan rasa cinta. Kenapa mau berinfak? Karena Allah mencintai orang yang berinfak. Bukan karena manusia minta infak. Beda ya. Karena Allah mencintai orang yang berinfak. Karena Allah mencintai orang yang berilmu. Karena Allah mencintai istri yang soleha. Karena Allah mencintai ibu yang soleha. Maka kita bermujahadah melawan keinginan diri kita. Maka berarti dari 9 sampai 10 sebenarnya itu mengisyaratkan bahwa sebenarnya jiwa ini cenderung kepada ya buruk. Maka harus dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Maka beruntunglah kata Allah yang mensucikan jiwanya, rugilah yang menambah kotornya jiwa karena tidak disucikan. Jadi berarti topik yang ketiga apa pembahasannya? Pentingnya tazkiyatun nafs, meninggikan nafas dari sifat tercela kepada sifat terpuji. Nah, nanti kita baru bahas ya nafsu itu kecenderungannya apa? Buru-buru. Makanya diperlukan pembersihan nafsu. Pembersihan nafas. Ya, oke. Itu bagian yang ketiga. Bagian yang keempat. Apa yang di dalam ayatnya? Kadzabat Samud bitagwaha. Idzim ba'atsa asqaha. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Jadi ada disebut kaum Samud. Kaum Samud nih umat Nabi apa ya? Samud umat Nabi apa? Soleh kan? Kaum umat Nabi Soleh ya namanya. Kadzabat Samud bitagwaha. Jadi Nabi Soleh ini diberi oleh Allah mukjizat unta ya kan? Unta betina. Kemudian sebenarnya itu adalah untanya Allah disebutkan tuh. Ya, nih. Naqatallah. Kadzabat Samud bitagwaha. Idzim ba'atsa asqaha. Ketika orang yang paling celaka di antara mereka bangkit untuk menyembelih unta betina Allah. Jadi Nabi Soleh itu diberikan oleh Allah mukjizat berupa unta. Nah, semestinya unta ini karena dia mukjizat Nabi semestinya dikasih minum, dikasih makan. Tapi ternyata kaum Samud yang menjadi umat Nabi Soleh, pertama mereka itu menzalimi. Mereka menyombongkan diri, bukannya dikasih makan, untanya bukannya dikasih minum, malah untanya diapain tadi? Disembelih. Nih, izin bahasa askoha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Ini kata Rasulullah ini Nabi Soleh ya. Ini untanya Allah, kamu kasih minum. Perhatikan, segala sesuatu biasa. Tapi kalau sudah dinisbahkan nama Allah setelahnya jadi istimewa. Makanya kita sebut rumah. Rumah itu kan biasa ya. Semua orang punya rumah kan. Tapi kalau disebut rumah Allah, jadi istimewa nggak? Baitullah, berarti Ka'bah. Apalagi? Kekasih. Kekasih itu biasa, semua orang punya kekasih. Tapi kalau disebut Habibullah, gelar Nabi kedar Rasulullah. Apalagi? Ya, Al-Khalil. Khalil itu artinya teman. Kalau disebut Khalilullah, Nabi Ibrahim. Nah, jadi kalau sudah disebut nama Allah di belakangnya, jadi istimewa nggak? Nah, sekarang ada yang namanya naqah, unta. Kemudian disebut naqatullah. Berarti unta ini istimewa nggak? Istimewa. Karena sudah disebut nama Allah di belakangnya. Unta Allah. Fasuqyaha. Kasih dia minum. Ternyata disembelih. Oh, ini menantang nih. Menantang azab nih. Maka turunlah azab Allah. Fakazzabuhu fa'aqaruha. Fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Wala yakhafu uqbaha. Tahu apa
Apa azab kaum Samud? Nih, azabnya nih. Ketika mereka menyembelih untanya Allah, ya. Di sini disebutkan Tuhan membinasakan mereka karena dosa-dosanya, lalu meratakan mereka dengan tanah. Jadi dengan sekelip mata mereka rata dengan tanah. Itu azab kaum Samud. Jadi apa hubungannya nih dengan yang nomor 5 yang merah ini tadi? Tadi kan Allah mengatakan pentingnya mensucikan jiwa. Maka salah satu contoh orang yang kotor jiwanya, salah satu contoh orang yang tidak mensucikan jiwanya adalah kaum Samud. Nah, cocok kan pembahasannya? Nah, jadi inilah yang menjadi inti dari surat As-Syams. Pertama, Allah bersumpah dengan 7 perkara, tapi yang istimewa dari 7 itu ayat yang ketujuhnya, sumpah yang ketujuhnya, demi jiwa dan penyempurnaannya. Kemudian jawaban sumpahnya itu ada pada ayat ke-8-nya. Ya. Kemudian ayat ke-9 dan ke-10 itu bicara tentang pentingnya pensucian jiwa. Dan ayat 11 ya. Ayat ke-11 sampai ayat ke-15 Allah contohkan secara langsung, ini loh, kalau kamu nggak mau membersihkan jiwa, kamu akan seperti kaum Samud yang melampaui batas. Dan mereka bukan hanya melampaui batas, Allah juga mengancam kita. Ini loh azab bagi orang yang tidak mensucikan jiwanya. Sibuk melakukan maksiat, tidak mendengar ayat-ayat Allah, mendustakan para rasulnya. Maka apa balasannya? Mereka rata dengan tanah. Ini berarti musibah ini. Apa coba musibah yang membuat rata dengan tanah itu? Boleh gempa bumi, digempa bumi rata semua dengan tanah. Datang tsunami rata dengan tanah. Jadi itulah kaum Samud. Maka Allah ingin mengatakan kalau kamu tidak mensucikan jiwamu, it's okay, nggak apa-apa. Tapi tunggu saja musibah. Masih mengotori jiwanya dengan maksiat, maka tunggu saja balasannya. Balasannya bukan hanya di akhirat bagi orang yang mengotori jiwanya, tapi bahkan di dunia Allah hadirkan musibahnya. Jadi orang kalau sudah punya penyakit hati, kerjaannya menyakiti, apa yang nggak ada musibah dalam hidupnya? Ya, kita ini kalau jiwa kita sakit ya, makanya selalu kita akan katakan orang yang suka mencuri, suka merampok, suka memperkosa, suka apalagi menzalimi orang, suka korupsi, sakit nggak jiwanya? Sakit nggak jiwanya? Sakit itu, sakit jiwa itu. Kalau dia nggak sakit jiwanya nggak bakal kan dia kayak gitu. Kita ini kan nemu duit di jalan misalnya nih. Bu Wanti nemu duit 1 juta. Gimana? Langsung ambil aja. Gimana? Ah ini rezeki nomplok Ustazah. 1 juta. Kita yang masih bersih jiwanya, kita bertanya-tanya ini punya siapa ya Allah, alangkah kasihannya. Gimana tadi, mana tahu dia mau belanja, duit 1 jutanya tertinggal. Kita lalu ngacar-ngacar ke tempat polisi kan. Padahal kita nggak ngambil aja, tapi kita ngerasa sedih karena orang yang kehilangan mana tahu dia penting. Bagaimana dengan orang yang merampok masuk rumah, lalu nauzubillah ngambil harta, kemudian ternyata orangnya ada, lalu dibunuhnya, setelah dibunuh dimutilasi pula, nauzubillah summa nauzubillah. Berarti sakit jiwa nggak yang model kayak gitu? Sakit jiwa. Ngambil harta, ya akhirnya apa? Jembatannya yang seharusnya bagus tiba-tiba roboh. Gara-gara apa? Nyuri pasirnya, nyuri batunya, nyuri semuanya anggarannya tipis, akhirnya buat jembatan roboh. Sementara dia 7 turunan bahagia di istananya. Sakit jiwa nggak model kayak gini? Sakit jiwa. Nah, berarti di Israel tuh semua penuh dengan orang yang sakit jiwa. Maka inilah contoh orang-orang yang sakit jiwa, kaum Samud.
Dan perhatikan, azab Allah akan ratakan mereka dengan tanah. Maka insya Allah tunggu saja. Tunggu saja orang-orang yang sakit jiwa itu Allah kasih musibahnya. Tunggu saja Israel tuh kapan berhentinya, maka Allah ratakan mereka dengan tanah. Kita percaya dengan janji Allah, idza jaa nasrullahi wal fath. Jangan putus asa. Nah, yang meratakan Israel tuh Allah cuma. Ya. Jadi ini yang kita katakan ya. Jadi berarti secara garis besar sudah dapat belum poinnya? Sudah, kalau begitu selesai kelas kita. Ya. Jadi kalau sudah dapat poinnya sudah berarti ya, selesai ya. Selesai. Jadi secara umum sebenarnya sudah kita tangkap nih surat As-Samas. Nah, seperti itu sebenarnya cara memahami ayat-ayat Quran. Kita harus mencari itu filosofi ya. Jadi berarti yang bersisa adalah kita coba untuk mendetilkan setiap pembahasannya. Maka berarti pembahasan Ustazah ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah ini jadi Ustazah bagi seperti ini. Ini nomor 1. Kemudian ini nomor 2. Kemudian ini nomor 3. Nah, nomor 3 ini. Nah ya. Nah, baru nomor 4. Terakhir samud. Tapi yang nomor 3 ini yang banyak. Yang samud ini dikit nih. Samud ini nomor 3 nih ya. Jadi ibaratnya 4 lah ya, nomor 4 ini. Nah, berarti yang paling banyak tuh tentang tazkiyatun nafs nih pembahasan kita nih. Coba lihat. Ini kaum Samud ya, cuma satu page saja Ustazah bagi. Kemudian yang di sini tazkiyatun nafs nih yang banyak nih, 1, 2, 3, 4 nih. Oh, berarti nafas ini yang terlalu banyak nih. Benar. Karena tadi Ustazah melihat bahwa fokusnya Allah itu ada pada nafasnya, maka nomor 2 ini yang paling banyak pembahasan kita. Ya, tuh ya. Jadi berarti pembahasan yang paling panjang dalam ayat ini adalah tabiat nafs dan tazkiyahnya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama tadi, apa yang tadi sudah kita jelaskan ya sebenarnya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Sumpah Allah dengan 7 nikmat tanda kebesaran Allah. Jadi siapa tadi yang jawab bahwa semua yang Allah sumpahi itu penting. Semua yang Allah sumpahi itu menunjukkan kekuasaan, kekuatan, dan kepemilikan Allah yang luar biasa. Jadi Allah boleh menundukkan matahari dan bulannya, Allah boleh menundukkan siang dan malamnya, Allah juga boleh menundukkan langit dan buminya. Jadi sebenarnya apa sih yang kita khawatirkan? Ya, jadi kita ini mungkin bertanya, kenapa takut dengan rezeki sementara Allah pemilik langit dan buminya? Kenapa takut dizalimi manusia sementara Allah penguasa pagi dan siang dan malamnya? Maka sebenarnya ketika Allah menyebut kekuasaan, itu apa yang mau kita ambil dari situ? Kita meyakini, ya kita yakin dengan semua apa yang kita hadapi di depan mata. Jadi jangan takut dengan kezaliman, jangan takut dengan musibah, cobaan. Selama Allahnya ada, maka nggak ada yang punya masalah. Yang kita takuti malah dosa kita. Ya. Jadi ada tuh sebagian ulama mengatakan jangan takut dengan masalah. Jangan takut dengan manusia. Ya, jangan takut dengan semua musibah-musibah. Karena urusan mereka ada di tangan Allah. Jadi kalau ada orang yang menyakiti, kalau ada orang yang menyusahkan kita, ya, sebenarnya nggak usah perlu takut. Karena urusan mereka di tangan Allah. Masalah rizki di tangan Allah, masalah penyakit juga di tangan Allah, semua di tangan Allah. Yang ditakuti apa? Takutlah dengan dosamu. Karena itu sebab kehancuranmu. Ya, karena dosa-dosa, maka musibah kita Allah nggak bantu kita. Dosa-dosa ini yang justru malah mencelakai kita. Ya, jadi kalau kita tidak berdosa, Allah tolong. Allah bantu. Ya, jadi ini yang kita katakan berarti ketika Allah bersumpah dengan 7 perkara itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan kalau sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah, apa yang terjadi pada hati kita? Semakin menunduk,
semakin merendah, semakin menghadirkan cinta, semakin menghadirkan rasa takut. Ya, jadi kalau melihat keindahan alam semesta, kita jatuh cinta. Tapi melihat kekuasaan Allah, kita jatuh takut. Nah, jadi langit dan bumi saja diurusi Allah, apalagi urusan kita. Ya, jadi gini, ya. Jadi mana makna di balik sumpah Allah berkehendak untuk apa yang disumpah. Nah, jadi gini. Kalau misalnya ditanya, kenapa Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan? Ya, memang itu kehendak Allah. Allah boleh bersumpah dengan apapun, nggak ada yang bisa maksa. Nggak ada yang nggak boleh terima. Misalnya Allah bersumpah dengan manusia, ya itu. Jadi maksudnya Allah nggak perlu ditanya untuk kenapa dia bersumpah. Kenapa Allah bersumpah dengan matahari? Kenapa Allah bersumpah dengan bulan? Nah, jadi ada sebagian ulama yang mengatakan nggak usah diartikan apa-apa karena Allah bersumpah dengan sesuatu yang Dia kehendaki. Itu satu. Tapi ada ulama juga yang mengatakan setiap kali Allah bersumpah itu menunjukkan bahwa sesuatu itu penting. Sesuatu itu istimewa. Nah, ini yang sudah kita bahas tadi ya. Jadi, apa-apa yang menjadi sumpah adalah tanda kebesaran Allah. Makanya kan tadi kita relatekan apa tuh tadi? Kita ambil yang paling penting tadi ya. Semuanya berpasangan nggak? Nah, maka berarti segala sesuatu yang disebut tadi itu tanda-tanda kebesaran Allah ya. Kebesaran Allah itu matahari dan bulan, siang dan malam, maka berarti manusia berpasang-pasangan juga nggak? Berarti manusia itu tanda kebesaran Allah nggak? Masya Allah. Makanya ayat pernikahan itu diawali dari apa? Wa min ayatihi. Dan di antara kebesaran-kebesaran Allah, subhanallah. Ini nak mengatakan kan di antara. Misalnya kita tanya nih, memangnya apa lagi sih kebesaran Allah selain pernikahan? Maka kita akan jawab, sebenarnya kebesaran Allah itu adalah matahari dan bulan, mereka berpasangan. Siang dan malam, mereka juga berpasangan. Kemudian langit dan bumi, mereka berpasangan. Dan kamu, wahai manusia, juga berpasang-pasangan. Maka kalau mereka semua adalah tanda kebesaran Allah, berarti pernikahan itu tanda kebesaran Allah enggak? Iya, makanya jangan mudah aja nikah habis itu selesai. Ya, tuh cepat nikah lalu cepat cerai itu. Pernikahan itu tanda kebesaran Allah. Allah sejajarkan nggak dengan penciptaan langit dan bumi, matahari dan bulan, siang dan malam. Jadi berarti pernikahan bukan sesuatu yang simpel. Bukan sesuatu yang boleh diikat begitu saja. Apalagi kalau sudah punya anak-anak, ya. Itu dua keluarga bersatu, bukan hanya dua jiwa bersatu. Jadi kalau ada masalah-masalah, ini bisa dua keluarga berperang di medsos, ya, ya, saling mencaci maki. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi berarti ketika Allah sebut ayat pernikahan, jadi kita ingatlah dengan langit dan buminya tadi. Wa min ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan dari dirimu pasanganmu. Maka ini ayat pernikahan ini, cantik sekali nih. Jadi berarti Allah ciptakan yang pertama kali, Allah ciptakan laki-laki atau perempuan yang Allah ciptakan pertama kali? Hah? Ya? Laki-laki. Laki-laki. Maka inilah yang disebut nafs wahidah. Jiwa yang satu. Tuh. Kita kalau mau nyari ya jiwa itu pertama kali di mana letaknya? Nabi Adam tuh nafs wahidah. Jiwa yang satu. Kemudian wamin anfusikum azwaja. Lalu dari jiwa yang satu ini diambil dari jiwa itu diciptalah pasangannya. Maka itu Sayyidah Hawa. Jadi laki-laki Allah cipta. Dari laki-laki Allah cipta perempuan. Jadi sebenarnya laki-laki dan perempuan satu jiwa enggak? Satu jiwa. Jadi menyakiti suami, menyakiti istri.
menyakiti istri, menyakiti suami. Loh, kok jadi ayat pernikahan ini kita? Ya, jadi baliknya ke situ nanti Ustaz menjelaskannya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi kita satu jiwa nggak sama suami kita nih? Satu jiwa. Suami itu belahan jiwa. Subhanallah. Ini ayat Al-Quran. Ya. Jadi Al-Quran kalau ketika mengatakan wa min anfusikum azwaja, sebenarnya Allah ingin mengatakan, wahai para istri, suamimu itu adalah belahan jiwa, kembaran dirimu. Maka seperti itu juga Allah mengatakan pada suami, sebenarnya istrimu itu tercipta dari dirimu. Maka mereka adalah belahan hatimu, belahan jiwamu. Jadi kalau belahan jiwa itu suami. Tapi kalau anak, anak itu buah hati, bukan belahan hati. Jadi kita punya belahan hati, ada anak hati. Ya kan? Samroh, buah hati itu anak. Buah hati itu anak. Belahan hati itu suami. Karena dia pasangan kita. Jadi kalau suami meninggal dunia, hilang nggak setengah jiwa kita? Hilang. Ya, kecuali kalau muncul yang baru. Nah, itu ya. Tapi kalau nggak muncul yang baru, maka bagi kita itulah belahan jiwa yang sesungguhnya akan bertemu di dunia dan akan bertemu di akhir. Ya. Jadi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Nah, sampai di sinilah kita baru mengerti ayat pernikahan itu alangkah besarnya, alangkah pentingnya. Maka dia disejajarkan dengan semua yang di alam semesta berpasang-pasang. Maka kalau kita melihat keindahan alam semesta pada berpasangannya, maka kita juga lihat bahwa keindahan rumah tangga berpasangannya. Berarti perbedaan alam semesta itu saling melengkapi, maka perbedaan juga di dalam rumah tangga harusnya saling melengkapi. Maka terimalah perbedaan dengan lapang dada. Bersyukur yang banyak, bersabar yang banyak. Jangan dikit-dikit komplain terus mau pisah. Ya, orang-orang zaman sekarang tuh seperti itu. Ketika perempuan sudah menjadi begitu mandiri, begitu sakit hati, langsung menceraikan diri. Nah, itu nggak pantas. Kita bilang yang mengikat kita Allah. Maka kita punya pertanggungjawaban sama Allah. Jadi seorang suami istri nggak boleh begitu mudahnya melepaskan ikatan yang sudah diikat oleh Allah, ya. Jadi sampai di sini nih azwaja, nanti selanjutnya itu bisa. Jadi berarti kita menunjukkan sebenarnya ini yang dimaksud oleh Allah dengan 6 ayat itu tadi, ya. Jadi 6 ayat ini semuanya menunjukkan berpasang-pasangan. Nah, di sini juga kita melihat bahwa berarti berpasangan ini bahkan baik dan buruk, siang dan malam, iya enggak? Jadi berarti akan ada kebaikan, akan ada keburukan. Maka itu sudah menjadi tabiat alam semesta. Jadi kita juga nggak boleh misalnya sampailah berkecil hati dengan keburukan. Kita bersedih berkelanjutan dengan keburukan. Nggak boleh. Maka anggap saja itu sudah bagian dari pada takdir Allah. Ada siang berarti ada kebaikan, ada malam berarti ada keburukan, berarti baik buruk sampai akhir itu sudah menjadi takdir Allah nggak? Iya. Maka nggak ada ceritanya kita ini semuanya sama, semuanya putih, semuanya hitam, nggak ada. Ada putih, ada hitam. Maka begitu juga dengan jiwa, ada baik, ada buruk. Maka Allah ingin kita menenangkan hati kita. Maka kalau dalam hidupmu, wahai hamba, ada kebaikan, bersyukur banyak-banyak. Ya. Kalau dalam hidupmu ada keburukan, maka bersabar banyak-banyak. Karena memang sudah menjadi takdir Allah, ada kebaikan, ada keburukan, ada kegelapan, ada cahaya, ada matahari, ada bulan. Jadi itu juga menjadi satu pesan dari yang 1 sampai 6 ini ya. Ya, 1 sampai 6 dan juga 7 juga kan. 8 itu kan wa nafsi nomor 8 kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, baik dan buruk kan sama kan? Berpasangan juga itu kan, baik dan buruk. Jadi berarti di dunia ini ada orang baik, di dunia ini ada orang buruk. Jadi biasa aja. Kalau ada kebaikan, maka kita bertambah semangat untuk membersamai mereka dalam kebaikannya. Dan kalau ada keburukan, kita pun bersemangat untuk berdakwah, mengingatkan mereka untuk berhenti dari keburukannya. Jadi apa masalahnya kita ini? Nggak ada masalah.
Orang yang berdakwah tuh hatinya senang terus. Orang menerima dakwahnya berarti hati mereka jatuh cinta, senang dia dengan itu. Kalau ada orang yang nggak mau menerima dakwahnya, ya nggak ada masalah juga. Maka mujahadahnya menjadi lebih besar. Perjuangannya tambah lagi. Ya. Jadi ini yang kita inginkan. Maka kita nggak boleh apatis melihat keburukan, nggak boleh apatis melihat kesedihan-kesedihan. Nggak apa-apa, sudah hukum alamnya Allah. Ada orang baik, ada orang buruk, ya. Jadi seperti itu. Nah ini juga boleh kita ambil nih kesimpulannya seperti itu ya. Jadi semua berpasangan, jiwa juga ada baik dan buruk, kebaikan dan kejahatan akan tetap ada sampai hari kiamat. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan kita, apa peranan kita? Ketika melihat kebaikan, apa yang kita lakukan? Ketika melihat keburukan, apa yang kita lakukan? Jadi kita nggak usah mengambil alih, kita harus jadikan orang semuanya baik. Atau jadikan semua orangnya buruk. Yang perlu kita lakukan adalah, ketika melihat kebaikan, apa yang kita lakukan? Dan ketika melihat keburukan, apa yang kita lakukan? Kira-kira nih ibu-ibu, usah saya tanya, kalau ibu-ibu melihat kebaikan, apa yang ibu-ibu lakukan? Apa yang dilakukan? Kalau melihat kebaikan dulu, apa yang dilakukan? Ngikutin Ustazah. Mengikuti. Terus apa lagi? Apa? Selain mengikuti apa? Coba mengikuti aja, selesai cerita. Mengamalkan sama ya Ustazah. Ya sama. Mengikuti, mengamalkan. Mencontoh. Mencontoh sama aja. Iya. Selain itu apa? Berdoa Ustazah, berdoa hajat kita apa, mudah-mudahan dapat kebaikan dari yang kita lihat. Oke. Anggap aja gini, anggap aja Ustazah kasih contoh. Salah satu kebaikan itu ini kan, program dakwah ini baik nggak? Baik nggak? Baik kan? Baik Ustazah. Apa yang ibu-ibu lakukan dengan Majelis Taklim ini? Join aja gitu? Sudah selesai cerita? Mengajak teman yang biar bisa ikut haji. Jadi ibu-ibu udah ada yang bukain Majelis Taklimnya, udah jadi audiens aja di situ duduk manis gitu kan? Terus yang ketuanya sakit sudah, oke, kita tutup majelisnya. Jadi maksudnya kalau ada kebaikan ibu-ibu, pertama memang harus mengikuti. Harus berjalan bersama dia. Tetapi bukan hanya mengikuti, tapi mensupport, membantu. Bahkan mengapresiasi. Biar apa? Biar kebaikan itu semakin meluas. Biar semua ahli kebaikan itu bertambah semangat. Karena disupport, karena dibantu. Maka ini juga, misalnya contohnya nih, ada seseorang sudah buka majelis taklimnya, berarti kita bantu dia. Apa yang perlu saya lakukan? Perlu apa? Perlu MC kah? Saya siap. Perlu apa lagi? Baca doa? Saya juga siap. Apa? Bikin poster? Saya juga siap. Jadi kalau ada kebaikan dibantu. Kalau ada kebaikan disupport. Didoakan, betul sekali. Didoakan. Dikuatkan. Jadi insya Allah setiap kebaikan kalau ada seperti itu maka kebaikan akan bertahan lebih kuat. Karena biasanya kebaikan dihadapkan pada keburukan. Kebanyakan manusia ini lebih sukanya keburukan. Maka yang baik-baik itu mesti akan ada penghalang, mesti ada cobaannya dan lain sebagainya. Setannya pun ada. Ya. Jadi apa peranan kita ketika melihat kebaikan, mengikuti, ya, mendakwahi kebaikan itu, mensupport, membantu, bahkan berada di barisan terdepan ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan. Jadi apa-apa yang baik kita perjuangkan. Dan terakhir mungkin bisa mengapresiasi. Mengapresiasi. Apalagi kalau kita punya kekuasaan. Itu kalau kebaikan kita apresiasi, maka akan meluas kebaikannya. Maka salah satu contoh Zulkarnain. Zulkarnain itu seorang raja luar biasa. Kalau ada yang berbuat baik, dia apresiasi. Dia kasih sehingga kebaikannya meluas. Tapi kalau ada yang buat buruk, dia beri punishment sehingga keburukannya berhenti. Reward and punishment. Nah, itu Zulkarnain. Ya, kalau kita nggak perlu lah sampai harus kasih reward dan lain sebagainya karena kita bukan pemilik kebijakan, bukan pemilik kekuatan, kita biasa aja. Tapi paling tidak kita bantu. Apa yang perlu saya bantu nih untuk agama Allah? Kamu sudah cantik, kamu sudah buka majelis taklimnya, saya mau bantu apa saja deh.
Jadi akhirnya orang-orang yang membuka pertama kali kebaikan merasa senang, merasa ada yang mensupport, ada yang membantu. Ya, jadi gitu. Kedua, kalau berhadapan dengan keburukan, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Kalau pakai gayanya Zulkarnain, kita beri punishment biar berhenti itu keburukannya. Ya, paling tidak kalau tidak bisa memberi punishment kita, ya tadi, kalau kamu melihat keburukan, maka ubahlah dengan tanganmu. Nggak bisa, ubah dengan lisanmu. Nggak bisa, ubah dengan hati. Paling nggak kamu membenci. Kamu tidak menyukai. Kamu tunjukkan sikap kamu. Jangan diam saja. Diam tanda setuju. Jadi kalau ada kemungkaran depan mata, cegah dengan perbuatan. Nggak bisa, cegah dengan lisan. Nggak bisa juga, tunjukkan ketidaksukaan. Jangan ikut-ikutan. Maka nanti diamnya kita tanda setuju, kemaksiatannya bertambah, kita juga yang kena. Ya, jadi nanti ada tuh pelajarannya tuh, yang menyembelih kan cuma satu tuh dari kaum Samud, tapi yang kena satu kampung kan. Iya. Nah, hati-hati. Jadi perbuatan maksiat nih, kalau didiamkan yang kena satu kampung. Ya, cuma satu yang menyembelih, bantu. Maka terjadilah keburukan satu kotanya, seluruh negerinya. Padahal yang berani menyembelih cuma satu. Maka ini juga kita katakan kalau ada keburukan berusaha untuk dicegah. Sebelum nanti azabnya akan menjadi merata. Ya, oke, ini bagian yang pertama ya. Jadi Masya Allah kita boleh dapatlah ini semacam pesan dari 1 sampai berapa nih tadi? Sampai 8 ya. Nanti baru tazkiyatun nafas dan setelahnya ya. Jadi ini siang dengan cahayanya, malam dengan kegelapannya, apapun kondisinya, semestanya indah, begitu juga hidup manusia. Tadi sudah kita jelaskan ya. Kemudian di antara hukum alamnya ada kebaikan, ada keburukan, ada bahagia, ada kesengsaraan, ada senang dan sedih. Semuanya datang silih berganti, nikmat disyukuri, musibah bersifat sabar, ridho dan tawakal. Nah, lihat ya, perhatikan ayatnya tadi. Kan wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinar duhanya. Nih, yang terindah dari matahari itu adalah waktu duhanya. Yang terindah dari malam itu adalah bulannya, kesunyiannya ya. Jadi yang terindah dari matahari itu waktu duha. Ya, berarti wal qamari idza talahana. Lihat di sini. Dan demi bulan yang datang setelahnya, semestinya talahan ini diartikan datang setelahnya. Berarti ini kan silih berganti nggak akan bersama-sama kan? Iya nggak? Iya. Matahari dulu keluar, setelah matahari baru bulannya kan. Nanti bulannya terus datang lagi mataharinya. Nah, begitulah hidup kita, silih berganti. Jadi kadang kita senang, setelah senang kita sedih pula. Kemudian sedih lagi, senang lagi. Terus sedih lagi. Nah, makanya ini sama seperti ceritanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan kemarin pernah saya sebutkan ya gimana hidupnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tuh awalnya bagus kan, wajahnya bagus, akhlaknya bagus, dia dicintai oleh ayahnya. Tapi dari kebagusannya itu muncul keburukan nggak? Muncul keburukan, para saudaranya jadi iri karena merasa ayahnya pilih kasih dan lain sebagainya. Akhirnya dari yang baik muncul yang buruk. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Yusuf sampailah disakiti oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, ya kan? Iya. Oke, itu buruk nggak? Buruk. Buruk. Tapi dari yang buruk jadi baik nggak? Iya. Nabi Yusuf dibawa ke rumahnya Zulaiha. Ada suaminya namanya Al-Aziz, Aziz Mesir kan? Kayak Iya. perdana menteri gitulah. Nah, atau pejabat lah. Maka Jabat. Nabi Yusuf disayangi, subhanallah, diangkat jadi anak, disayangi Al-Aziz, disayangi istri. Ternyata yang dari baik muncul buruk nggak? Ternyata istrinya jatuh cinta, melihat keindahan Nabi Yusuf, lagi-lagi buruk. Buruk. Ya, si Zulaihanya mencintai, kemudian sampailah memfitnah, kemudian masuk penjara, ya kan? Oke, Iya. dari penjara tuh lama kan buruk kan? Iya. Kemudian terdengarlah kabarnya bahwa Nabi Yusuf bisa mentakwil mimpi, kemudian diajak ke istana. Jadi pejabat Subhanallah. istana. Iya, jadi pejabat istana, happy ending dah ceritanya. Masya Allah. Jadi
Begitulah hidup itu baik. Nanti dari kebaikan akan muncul keburukan. Dari keburukan akan muncul kebaikan. Dan berputar seperti roda yang berputar. Jadi kita menghadapi yang bahagia-bahagia kita bersyukur luar biasa. Nanti setelah itu ada kesedihan dalam hidup kita, maka kita bersabar, tawakal, ridho. Nanti muncul lagi kebahagiaan. Jadi seperti itulah. Maka lihatlah alam semesta itu begitu indahnya. Maka Allah pun mencipta hidup kita indah. Dengan ada kebahagiaan kita baru tahu kan. Dengan ada kesedihan kita baru tahu nikmatnya kebahagiaan. Dengan adanya kehilangan baru tahu kan rasa kepemilikan. Kalau nggak pernah ada yang hilang dari hidup kita, nggak tahu kita nikmatnya kepunyaan itu tadi, kepemilikan. Kalau nggak ada yang membuat hidup kita ini khawatir dan sedih, maka kita nggak akan bisa menemukan ketenangan, keindahan dalam ketenangan. Hidup kita saja gitu, gak asik itu. Makanya kita nih memiliki, tetapi Allah ambil. Maka baru kita paham makna kepemilikan setelah kehilangan. Kita baru paham makna kesuksesan setelah kegagalan. Kita baru tahu makna kebahagiaan setelah datang kesedihan. Jadi seperti itulah cara Allah melihat kita, cara Allah meminta kita untuk melihat dunia ini. Jadi selalu akan melihat dengan kacamata yang positif, yang bersemangat dalam hidup. Ya, jadi Masya Allah, lihat Allah hanya menggambarkan sumpahnya dengan alam semesta, tapi nilainya banyak nggak di balik itu? Sangat. Makanya Al-Quran itulah yang disebut oleh Allah, afala ta'qilun, wahai hamba, nggak berpikirkah dengan ayat-ayat ini? Afala tatadabbarun, kamu nggak ngambil pelajaran-kah dari setiap yang Allah ucapkan dari Qurannya? Jadi setiap kata-kata yang dari Al-Quran tuh dia punya filosofi yang bisa kita pelajari. Ya, jadi ini 1 sampai ini. Nah, kemudian baru kita masuk ke nafasnya. Rasa ustazah nafas ini paling panjang ya. Nah, nanti surat As-Samas itu yang bagian terakhir itu yang ini apa namanya kaum Samud itu sedikit aja, cuma 1 halaman saja. Jadi berarti nafas dan kesuciannya itu panjang nih. Kita tarik ke minggu depan aja ya. Ke minggu depan. Ke bulan depan ya, bisa? Oke, berarti sekarang kita berhenti sampai di sini dulu. Nah, nih tabiat manusia dan tazkiyatun nafas Ustazah perlu memang 1 pembahasan khusus nih. Karena kita mau melihat gimana sih posisinya nafas itu dalam diri kita. Ya, bagian yang sebelah mana tuh yang disebut nafas? Karena dia bagian yang batin ya, dia nggak nampak, dia nggak terlihat. Ya, jadi nggak apa-apa. Bagian yang nafas dan kesuciannya kita tarik bulan depan. Jadi mungkin ini saja yang boleh Ustazah sampaikan. Ustazah kembalikan kepada yang mengawali tadi kuliahnya, siapa? Mbak Lina, Bu Lina. Ya, Ustazah. Kalau ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, silakan. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah mendengar paparan Ustazah tentang tafsir dari surat As-Sams. Barangkali ada ibu-ibu yang mau bertanya, mau Ustazah nih. Yang mau bertanya langsung silakan ibu-ibu. Izin Umulina. Mbak Wanti ya, Bu Wanti. Ya, silakan Mbak Wanti langsung saja. Ustazah, izin bertanya, ini kaitannya dengan penciptaan manusia. Manusia itu kan Allah ciptakan ada laki-laki dan ada perempuan ya Ustazah. Ya, betul. Lalu bagaimana dengan fenomena yang ini LGBT Ustazah, terutama yang dia dari kecil, misalnya contohnya keponakan, bukan keponakan sih, saudara dekat gitu. Dia memang dia dilahirkan laki-laki, tumbuh di keluarga yang lengkap, ayahnya berperan, maksudnya juga dekat dengan anaknya, ibunya juga baik, maksudnya diasuh dengan pengasuhan yang baik Ustazah. Tapi dari kecil, memang udah dari balita itu kelihatan banget kecenderungannya itu dia ke perempuanan Ustazah. Bahkan orang tuanya itu dari kecil itu sudah berusaha dengan segala cara bagaimana supaya anak ini tetap tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Tapi sampai anak ini menginjak remaja itu tidak hilang. Akhirnya saudara saya tuh gini, kayaknya ini memang Allah ciptakan, memang takdirnya begitu Ustazah. Nah, itu gimana ya Ustazah menyikapinya Ustazah? Ya, memang ya ini fenomena sekarang.
Jadi memang ada aslinya seperti itu. Itu sebenarnya kalau misalnya fisiknya laki-laki. Ternyata kecenderungannya itu perempuan. Itu sebenarnya penyakit. Penyakit. Dan hanya perlu disembuhkan. Maka agama menjadi satu alternatif yang boleh menyembuhkan penyakit-penyakit yang model kayak gini. Bukan disupport lalu diganti kelaminnya. Ya. Tentu saja setiap kali Allah mencipta, dia punya hikmahnya. Kalau Allah boleh mencipta jasadnya laki-laki, kecenderungannya laki-laki, maka Allah juga boleh mencipta jasadnya laki-laki, tapi kecenderungannya perempuan. Iya kan? Itu bagi Allah mudah saja. Nah, tetapi Allah tetap akan mengatakan bahwa kamu itu laki-laki dan perempuan. Nggak boleh laki-laki merubah jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Tidak boleh perempuan menyerupai laki-laki, tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan. Jadi hukum Islamnya jelas. Ya. Jadi ketika dia lahir apa jenis kelaminnya? Itu yang menjadi kodratnya, itu yang menjadi takdirnya. Nah, kalau seandainya kita terjumpa lah ada yang jasadnya perempuan tapi tiba-tiba jiwanya laki-laki atau jasadnya laki-laki tiba-tiba jiwanya perempuan, maka itu kita anggap menjadi sesuatu hal yang di luar kebiasaan. Maka itu yang kita sebut penyakit. Begini, contoh mudahnya ya. Allah kan menciptakan mata ini dua kan. Ibu-ibu pernah nggak melihat ada bayi yang lahir ternyata matanya 3, di sebelah sini 1? Apa yang kita lakukan? Kita jatuh mata yang ketiga di sini kan? Sudah dibuat jadi seperti biasa. Sama seperti ada orang lahir ternyata 2 tubuh tapi satu semuanya satu kan, itu ada itu yang sampai besar. Ya sudah dipisahkan. Kalau ternyata meninggal dunia setelah dipisah, itu bukan urusan kita. Jadi sebenarnya Allah ketika menciptakan yang seperti itu menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa kalau Allah mampu mencipta yang sempurna, Allah juga bisa mencipta yang tidak sempurna. Itu. Jadi kalau Allah boleh mencipta kamu dengan punya 2 mata itu indah, juga mungkin boleh cipta kamu dengan 4 mata. Emang kenapa? Nah, ini yang berbedanya. Kalau manusia mencipta yang tidak sempurna itu biasanya gagal produk kita sebut. Ya enggak? Iya. Tapi kalau Allah bukan gagal produk. Sengaja. Tiba-tiba. Ya memang Allah memberikan hikmahnya. Supaya nih berarti kamu yang diberikan oleh Allah. Tubuhnya perempuan, jiwanya perempuan. Bersyukurlah banyak-banyak. Karena ada orang dikasih tubuhnya laki-laki tapi jiwanya perempuan. Ya, jadi ini menunjukkan supaya kita banyak bersyukur. Maka begitu juga ketika Allah menciptakan tadi ada yang matanya 2, bersyukurlah ada yang matanya 3. Nah, jadi kalau sekiranya kecenderungan yang seperti itu dinilai adalah satu penyakit, satu kekurangan, maka sebenarnya dibetulkan kan? Bukan bahkan diberi kekuatan untuk tetap berada. Makanya kalau kita misalnya kita melihat tadi ya sudah cantik kok matanya 3, kan nggak bisa gitu. Kita operasi dong. Ada giginya nongol ke depan gitu sampailah di giliran yang kayak gini-gini mau diperbaiki, giliran yang kayak model kayak gini dibiarinnya nggak bisa. Segala sesuatu yang mungkin bagi kita tidak pas pada tempatnya, maka disinilah peranan kita untuk menjadikan dia kembali pas pada tempatnya. Maka peranan agama penting. Kalau dia berubah hanya karena manusia, maka manusia akan membuat dia kecewa. Ya, nanti dia sudah berubah masih juga dikatain oleh manusia. Dia sudah berubah masih juga dihina-hina oleh manusia. Maka perubahannya bukan untuk manusia. Maka masukkan nilai-nilai spiritual kepada orang-orang yang seperti ini. Kamu harus berubah karena Allah. Karena Allah jelas laki-laki dan perempuan. Ya, nggak boleh kita nyampur-nyampur jadi laki-laki terus jadi perempuan. Atau itu bencong. Nggak ada ceritanya dalam Islam itu bencong atau apa gitu ya. Nah, jadi ini case yang pertama ya. Kalau itu cuma sebatas di situ saja. Jadi sebenarnya Islam datang memberikan ketenangan. Itu berarti kita anggap salah satu penyakit. Itu kita anggap memang salah sesuatu yang menunjukkan kekuasaan Allah gitu ya. Sama tadi kita katakan 2 tubuh dengan 1 orang gitu kan. Ya. Jadi nggak ada masalah di situ.
Berarti kalau misalnya orang-orang yang seperti ini dibimbing dengan agama sejak awal, orang tuanya sudah ini ya berdialog dengan dia ya. Jadi apapun caranya, susah segimanapun itulah cobaan Allah untuk kita, untuk kamu. Maka kalau kamu melewati cobaan ini, kamu benar-benar mengikuti apa yang menjadi takdir Allah bahwa badanmu misalnya laki-laki, maka kamu akan bermujahadah untuk membuat semuanya ke arah laki-laki. Bismillah, akan ada pahala Allah yang luar biasa. Dan nanti kelak di akhirat Allah beri surga yang luar biasa indahnya. Kenapa? Karena dia sudah bermujahadah. Berbeda dengan kita yang sudah dikasih fisik dan jiwa yang sama. Maka dibesarkan hati orang-orang yang punya kekurangan ini. Bukan dikata-katai, bukan dihina, bukan dimarah-marahi. Ya, apalagi dikumpulkan dengan sesama jenisnya. Tambah menjadi jadi mereka. Jangan. Maka disinilah perlu pemahaman kita terhadap semua takdir Allah. Ya, tadi kan saya katakan, nggak semuanya hidup kita ini semuanya indah. Maka ada beberapa hidup kita ini yang nggak sempurna, tapi Allah ingin kita mengambil hikmah dari setiap ketidaksempurnaan. Jadi sebenarnya semua masalah tuh gitu aja cara menilainya. Ya, nah itu sudah yang pertama. Nah yang sekarang, yang nauzubillah juga yang sekarang terjadi ya sebenarnya sudah lagi kita lihat ya zaman sekarang ini kita sudah lagi tidak melihat kecenderungan feminin atau maskulin. Tapi ternyata feminin sama feminin pun mereka juga menyukai ya selesai cerita. Kalau tadi kan jelas ya, tubuhnya maskulin, tapi jiwanya feminin. Nah, sekarang coba lihat LGBT sekarang, feminin, suka sama suka. Nih gimana ibu-ibu ngadepinnya? Ini yang disebut sakit jiwa. Ya kan? Coba sekarang dulu memanglah kita akan mengartikan laki-laki sama perempuan, itu mestilah ada gitu ya. Jadi ada yang satu maskulin, ada yang satu yang feminin. Meskipun dia sama-sama perempuan, nanti ada yang maskulin, ada yang feminin. Tapi nanti sekarang kita akan nampak sama-sama feminin, sama-sama maskulin. Menyatu. Jadi ini sudah melanggar kodrat Allah yang berpasangan tadi. Jadi sama-sama feminin, nanti kita lihat sama-sama cantik. Ternyata kapelan gitu. Sama-sama ganteng, ternyata kapelan gitu. Nah, jadi ini sebenarnya nggak bisa kita katakan apapun, tidak ada bentuknya untuk pernikahan yang seperti ini. Karena pernikahan itu harus sepasang. Jadi kalau sama-sama maskulin, sama-sama feminin, baik itu kecenderungannya ataupun baik itu fisiknya nggak akan bisa diterima dalam Islam. Nah, yang jadi ibu-ibu yang jadi masalah, mereka kadang nggak sampai ke pernikahan. Nah, ini nih jadi PR kita juga ini. Ya. Jadi kenapa saya katakan mereka nggak sampai ke pernikahan? Karena mereka menyukai atas nama cinta saja, sudah selesai cerita. Kalau seperti ini kan penyakitnya luar biasa. Ya, mungkin kalau sampai ke pernikahan kita nggak akan meridhoi, tapi dia akan katakan kami nggak akan menikah. Tapi cinta di atas gender. Memangnya kenapa kalau saya mencintai perempuan? Ah ini Bu, ini tantangan kita. Dia akan katakan seperti itu. Apa yang saya salah? Salah saya ketika saya mencintai perempuan. Saya juga nggak tahu, ternyata saya jatuh cinta. Begitu. Nanti sama aja. Masalah saya mencintai suami orang. Begitu. Nah, jadi berarti yang seperti ini itu yang harus dimasukkan nilai-nilai spiritual. Kalau memang hukum Allah itu boleh kita lakukan, kita langgar atas nama dasar cinta, betul itu yang dimintai. Apa itu yang namanya cinta? Apa itu namanya nafsu? Makanya di situ yang harus dijelaskan. Maka anak-anak sekarang ini hanya mengatasnamakan cinta, tapi menabrak aturan-aturan Allah. Maka sebenarnya itu bukan cinta. Maka tadi balik, itulah nafsu. Itulah nafsu. Nafsu itu ammarah bisu. Ya. Jadi kalau yang seperti itu nanti terjadi, maka itu yang harus kita masukkan nilai-nilainya di sekolah. Ibu-ibu guru juga harus mengingatkan, orang tua juga harus mengingatkan. Jadi kita takut nih sekarang. Ya, maka dengan menjelaskan ayat-ayat pernikahan tuh sebenarnya ini ya edukasinya ya harus dijelaskan tuh. Jadi berarti ayat-ayat pernikahan itu masukkan bahwa Allah mencipta berpasangan dan lain sebagainya supaya untuk memahamkan mereka alangkah indahnya berpasangan.
Dan itu menjadi hukum alamnya Allah. Jadi dengan berpasangan akan melahirkan anak-anak, berarti meneruskan keturunan. Ya kalau sama-sama perempuan, sama-sama laki-laki, kalau semua diperbolehkan, ini akan merusak nih, merusak alam semestanya. Ya, maka tidak ada keturunan kalau seperti ini. Dan kita sudah punya contoh ya, yang modelnya seperti itu dan itu Allah hancurkan. Maka ini juga jelas dalam hukum agama kita ya. Jadi berarti edukasi, dialog dengan remaja saat ini perlu ya. Jadi mereka ini taunya cuma cinta. Maka ketika mereka sudah tahu cinta itu tidak memandang usia kan, tidak memandang derajat, status, terakhir tidak memandang jenis kelamin. Masya Allah, Masya Allah, Masya Nah ini Allah. semua ya bukan perkara yang sederhana, bukan perkara yang sederhana. Ini menabrak aturannya. Kita sekarang punya itu pemasok film-film yang model kayak gitu kan. Ya, jadi siapa? Tetangga kita sendiri. Jadi ini jangan nggak tahu ibu-ibu, kalau ustazah sih memang harus ustazah lihat itu supaya ustazah tahu tuh objek dakwah itu. Itu Thailand itu yang punya kerjaan yang banyak LGBT-nya itu. Mereka bahkan masuk ke dalam YouTube-nya dan lain sebagainya. Maka ini juga yang menjadi satu dakwah kita. Tadi lihat ya, kalau melihat kebaikan kita support, kita bantu. Tapi melihat keburukan, kita berarti terpanggil lebih besar. Berarti mujahadah kita lebih besar. Maka sama aja, melihat kebaikan, melihat keburukan sama. Posisi kita akan sama. Melihat keburukan berarti kita akan berkata, wahai Allah, kerja ini lebih berat. Wahai Allah, dakwah ini berarti harus lebih serius. Nah, jadi mau baik mau buruk itu bukan kita yang membuatnya, tapi bagaimana sikap kita menyikapi kebaikan dan keburukan. Jadi tetap berpositif thinking dengan cara berarti kalau begitu ustazah berarti kita nih dakwahnya harus lebih meluas ke anak-anak remaja. Berarti kita ini harus lebih lagi misalkan guru-gurunya dan lain sebagainya, dakwah kita berarti ke guru-guru, dakwah kita ke anak-anak remaja bukan hanya ke ibu-ibu saja. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita. Maka alhamdulillah ustazah terus terang sekarang ini memang waktu ustazah sudah terbagi nih. Kadang di kampus itu ustazah bertemu dengan remaja-remaja. Ya. Dan di Zoom seperti ini di kajian ketemu dengan ibu-ibu. Jadi ada hikmah juga nih masuk kampus nih. Kalau nggak kenal nih model-model yang kayak gini nih. Kita sibuknya ibu-ibu kan kalau bicara kan rumah tangga aja kan. Kalau anak-anak bicara tentang cinta, bicara tentang pergaulan. Jadi bagi mereka segala-galanya itu cinta. Maka di sini yang kita bisa masuk. Nah, berarti dakwah kita harus lebih lagi. Jadi itu saja yang bisa mungkin kita lakukan. Dan sementara ya kita berdoalah sama Allah semoga kita dijauhkan ya, generasi-generasi kita dijauhkan dari model-model yang seperti ini. Ya, oke silakan begitu ya Bu ini ya Bu Wanti ya. Oke silakan ada lagi nggak? Ustazah, mungkin ada pertanyaan di chat. Di chatting, oke ya. Oke, Ustazah coba baca. Jiwa cenderung kotor. Betul. An-nafsu ammarah bisu, nanti kita jelasin ya ke depan. Terus mudah ditunggangi setan. Yang kedua, pernah dengar menurut psikologi Ghazalian menyebutkan nafsu ada yang seperti anjing, babi, kera dikaitkan dengan jiwa. Tadi maksudnya gimana? Ustazah nggak pernah dengar sih ya kalau Imam Al-Ghazali mengatakan nafsu itu seperti hewan-hewan, ini nggak ada ceritanya. Imam Al-Ghazali itu terkenal dengan konsepnya mujahadah dan riyadhah. Sama dengan ulama-ulama yang lain. Tapi memang yang paling terkenal dengan konsep mujahadah dan riyadhah itu Imam Al-Ghazali. Mujahadah itu adalah melawan. Berarti tabiat-tabiat buruk dilawan. Maka kita ini bermujahadah atas perbuatan-perbuatan tercela. Sementara riyadhah adalah membiasakan diri dengan perbuatan-perbuatan yang indah. Jadi kita nggak hanya bermujahadah, tapi juga berriyadhah. Itu konsepnya Imam Al-Ghazali. Ya, nah adapun misalkan digambarkan nafsu itu seperti babi, kera, dan emang apa masalahnya dengan babi? Babinya oke kan, orang ciptaan Allah juga. Apa masalahnya dengan kera? Babi nggak menunjukkan mereka jahat. Kera juga nggak menunjukkan mereka jahat gitu.
Jadi kita salah nih kalau misalnya mengartikan, oh ada nafsu yang seperti babi. Memang apa salahnya babi? Kan kita yang salah kalau makan babi, orang haram. Babinya kan nggak punya salah sebenarnya. Ya, Jadi jadi kayaknya kalau kalimat yang seperti itu terlalu vulgar seperti itu sih Ustazah mempertanyakan apa betul itu dari Imam Al-Ghazali. Karena Ustazah sudah mempelajari beberapa buku Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddinnya, ya banyak banyak Kimia As-Sa'adah ya. Jadi Ayyuhal Walad, banyak buku-buku Imam Al-Ghazali, tapi nggak ada tuh yang menyebut bahwa nafsu itu. Tapi Imam Al-Ghazali itu nanti ada, nanti saya jelaskan. Jadi nafsu itu kan ada kecenderungannya, misalnya dia nggak mau kalah, dia apa? Dia suka marah dan lain. Nah itu sebenarnya ikut unsur kita yang unsur tanah. Nah, nanti kita rujuk kepada ada buku Sufi yang paling awal tuh Abu Thalib Al-Makki. Itu yang pertama kali itu yang menginspirasi Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu datang terakhir. Yang menginspirasi Imam Ghazali itu ada Abu Thalib Al-Makki, ada Al-Qusairi, ya. Jadi ada beberapa ulama tasawuf yang awal yang sudah menjelaskan bagaimana sih tabiat asli daripada nafsu manusia. Nah, tabiat asli manusia yang suka tadi, buruk-buruk itu tadi sebenarnya kembali kepada unsur penciptaannya, tanah tadi. Nah, nanti insya Allah itu akan Ustazah akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Berarti kita akan masuk sedikit ke dalam dunia tasawuf kalau sudah bicara tentang nafas. Bukan hanya masuk Quran, karena biasanya yang suka menganalisis nafas ini itu ulama tasawuf. Jadi kalau ulama fikih enggak sampai ke situ mereka. Ya. Jadi yang proses tazkiyatun nafs itu sebenarnya kebanyakan memang dipertajam ilmunya oleh ulama tasawuf. Maka insya Allah nanti Ustaz akan jelaskan itu pengertian nafas, kecenderungan-kecenderungan atau sifat-sifat dari nafas, baru kita tazkiyahnya. Nah, ya, jadi insya Allah itu ya. Jadi Ustazah belum pernah dengar itu, tapi nggak tahulah kalau memang itu ada dalam literasi mereka. Ya, mungkin bercampurlah dengan literasi-literasi yang lain. Ya, karena disebutnya Ghazalian ya. Nah, bukan Ghazali. Kalau Imam Ghazali nggak ada kalau Imam Al-Ghazali dia nggak sampai segitunya mengartikan nafsu tuh. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi nanti kalau ikut Al-Quran cuma ada 3 jenis nafsu tuh, ammarah bisu, lawamah, sama mutmainnah cuma 3. Tapi kalau ulama tasawuf ada 9 nafs levelnya. Tapi sebenarnya mereka juga merujuk kepada Al-Quran yang 3. Jadi kita coba punya 3 nafas. Ammarah bisu yang paling rendah, lawamah tengah-tengah, terus mutmainnah yang paling tinggi. Nah, ya, jadi target kita dari ammarah bisu menuju ke mutmainnah. Makanya itu mujahadahnya harus diperbesar. Nah, salah satunya dengan bermajlis ilmu. Bermajlis ilmu itu membuat nafas yang rendah menjadi tinggi karena ilmu, ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kita sampaikan. Ada lagi? Mungkin satu lagi aja karena ini ya. Udah habis ya waktu kita ya. Udah habis waktunya Ustazah. Oke, kalau begitu Ustazah kembalikanlah kepada ini. Ada nggak coba lihat? Ada nggak di chatting yang perlu dijawab dengan cepat? Ada nggak ya? Saya kehapus Ustazah chattingannya. Kayaknya nggak ada deh Ustazah. Oke ya, sudah Ghazalian ini aja ya. Jadi kalau Ya, masih nggak ada, Ustazah, jawab. nggak ada. Tapi kalau nggak ada sudah, karena waktu kita juga sudah habis ya. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Nanti masalah nafsu kan memang belum usah jelasin ya. Belum usah jelasin. Jadi tadi penjelasan itu cuma sekedar sedikit saja yang boleh Ustaz. Mungkin kalau masih belum paham lagi tentang nafsu, tentang nafas tadi, jiwa tadi, insya Allah nanti penjelasannya minggu depan insya Allah ya. Oke, mungkin itu saja yang boleh Ustaz sampaikan. Kalau di sepanjang dari apa-apa yang disampaikan ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, Ustaz minta maaf. Tadi ada canda-canda sedikit ya, nanya-nanya ibu-ibu tuh. Ya, biar nggak terlalu ini kan. Jadi waktunya berlalu walaupun 2 jam kita tetap santai gitu ya. Ya, jadi mohon maaf kalau misalnya tadi banyak bertanya, bukan sama sekali untuk benar-benar bertanya, tapi itu cuma secara metodologi, metode cara untuk menyampaikan. Karena Ustazah pakai ilmu Quran tuh. Al-Quran kan sering bertanya kan, padahal kadang kita nggak bisa jawabnya gitu kan. Karena pertanyaan itu cuma membuat ini aja, mengambil perhatian lalu mengadakan dialog ya. Jadi seperti itulah konsep kita bertadabur juga.
Ya, jadi kalau misalkan ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan dari sepanjang dari apa yang Ustazah sampaikan, metodologi dalam Ustazah menyampaikan, maka Ustazah minta maaf. Kalau juga ayat-ayat Al-Quran yang mungkin silap Ustazah bacakan atau hadis-hadis baginda Nabi juga silap disampaikan, Ustazah minta maaf kepada Allah, mohon ampun. Akhirul kalam, jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, Masya Allah, Ustazah. Uraiannya bisa memberikan kita pencerahan dari sisi keindahan untuk mentadaburi Quran dan ayat-ayat Allah, dan juga ciptaan Allah. Jadi kita mengetahui sebetulnya keagungan Allah dan kehebatan firman Allah itu semakin dalam gitu, Ustazah. Mungkin kita karena waktunya sudah habis, jadi kita tutup aja Ibu-Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kehadiran Ustazah. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah istighfar, doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.